Yuhu. Merhawalar. Guys, kita lagi menempuh perjalanan, lagi jalan-jalan. Kali ini ke suatu tempat yang boleh dibilang masih rahasia. Kemana kita bakalan pergi? Ikuti terus perjalanan kita. Ini sekarang sudah menunjukkan pukul 1.30, jadi setengah 2. Insyaallah kita bakalan sampai di lokasi ya beberapa jam lagi lah, sekitar 1 sampai dengan 2 jam lagi. Ikuti terus perjalanan kita di kota tujuan. Perjalanan kali ini nih aku ditemani oleh asik. Perkenalkan, siapa nama Anda? Nama saya Aksfa dan Krishna, biasa dipanggil Aksfa. Aksfa. Aksfa dari Ismail. Dirimu dari mana? Aku dari Bekasi. Dari Bekasi. Nah, ini temanku dari Bekasi, guys. Kali ini kita berdua bakalan explore salah satu kota. Ya, sebenarnya judulnya itu Yolculuk Kampe. Jadi kayak semacam perjalanan ngecamp untuk anak-anak muda di seluruh Turki. Nah, jadi kita yang yabancı ini untuk saat ini ya baru kita berdua nih. Nah, ini beliau jurusan apa ya di sini? Aku di sini belajar statistika, MIPA. MIPA ya? Ya, MIPA. MIPA ya. MIPA. Di Fakultas MIPA. Oke, mantap. Ini kawanku kali ini dalam perjalanan menuju kota tujuan. Yes. Stay tune, guys. Rahasia dulu ya. Mau kemana kita, rahasia dulu ya? Yeah. Oke. Stay tune biar tahu. Ya, stay tune, oke? Oke, guys. Sudah sampai di mana? Ya. Sampai di Kocaeli. Selamünaleyküm. 29. Kita sampai di lokasi camp Gençlik Kampe. Yuk, kita sudah sampai di tempat lokasi camp. Ini ada registrasi bagi para peserta dari seluruh daerah. Alhamdulillah kita sudah siap registrasi, jadi tinggal penempatan kamar. Yap, mantap nih guys. Ini ada rumah-rumahnya nih. Ini semacam rumah-rumah kecil gitu. Ini persiapan untuk para peserta. Yap, ini ada beberapa penunjuk masjid, lokasi football, lapangan football. Inilah dia, ada yang mekane juga. Ya, kita sedang makan malam. Ini menu di hari pertama kita. Tuh ada daging kentang, kemudian nasi terutama, ada corba. Ini ada roti, kemudian ada cuci mulut,
minum airan. Asik. Gimana Aman? Dari siang kita belum makan guys. Kita makan juga. Ya, oke. Ya, ini mantap banget sih. Ini teman-teman kita dari orang Turki. Ya. Sini ada nih abi. Mehmet, ikinci Mehmet, üçüncü Mehmet. Sen adın ne abi? Ami. Memnun olduk. Ini kita lagi makan guys di ruang makannya camp kita. Wih gile. Selain aku bakalan nampakin kamar kita guys. Yap. Semuanya full kayu guys. Afiyet olsun. Gimana? Semua tempatnya, semua fasilitasnya full kayu semua. Ya, autentik, mantap. So kita makan dulu, makan malam. Afiyet olsun. Oke. Yap. Afiyet olsun. Yap. Ini adalah hari kegiatan pertama kita, yaitu bakar api unggun. Nanti di sini juga ada pertunjukan ya gitu deh dari anak-anak muda Turki. Kemudian ada hiburan lah intinya. Kemudian nanti ada juga sohbet percakapan lah di antara kita gitu kan. Perkenalan seperti itu. Keren guys. Kebetulan suhunya juga dingin banget guys. Ini ada bendera Turki. Chris, aman Chris. Mantap banget. Mantap. Panas. Lumayan hangat ya. Aynı zamanda İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Ha hakikat Müslümanlar, fitne bastırılıncaya kadar savaşın, savaşın. Many unbearable hours later. Günaydın. Selamat pagi. Selamat pagi buat teman-teman semua. Ya, kita baru bangun. Kemarin nggak sempat ngevlog pas waktu habis makan karena berhubung kita punya kegiatan api unggun. So lelah sekali karena udah 10 jam kita dalam perjalanan. Ya kan Chris? Jadi 10 jam kita dalam perjalanan. 10 jam. Capek banget. Capek banget, makanya kita langsung tidur. Nah, aku belum juga ngevlog untuk kamar kita, tempat penginapan. Ya, inilah pagi hari ini. Kita tadi jam subuh itu bangun, terus dibangunin untuk sholat subuh. Ya, lumayan ini deh. Tapi nggak kayak tentara banget. Cuman setidaknya kita bisa bangun subuh ya, berkat bantuan panitia. So ini tadi, ini di belakang kita ada musola. Kemudian rumah-rumahnya itu ini kecil-kecil banget guys di belakang. Nah itu tempat kita bakar api unggun kemarin. Nah di sini juga ada kegiatan-kegiatan nanti. Itu kayak semacam ini dia, ada lapangan voli. Kemudian banyak banget tempat duduk ya, tempat bersantai. Terus di sana juga ada semacam tenis meja, banyak banget di belakang sana. Nanti deh kita lihat. Nah, ini aku perlihatkan satu persatu. Ini satu-satunya
apa tempat volley pantai gitu deh karena berpasir. Kemudian ada tempat duduk ini. Banyak banget tempat duduk di sini. Kemudian ini ada rumah-rumah kecil. Nah, yang ini berisi 4 orang satu rumahnya. Jadi ranjang itu ranjang bertingkat, ranjang 2 seperti itu. Satu ranjang ada dua tempat tidur. Ini kita benar-benar di puncak ya. Tentu dari puncak kan ya? Nggak ada ini lagi loh, puncak lagi. Iya. Bisa dilihat dari pohon, nggak ada lagi. Jadi tempatnya Nggak ada ini, tebing lagi. iya. Jadi tempat ini tuh tempat memang khusus ngecamp, ya kan Chris? Ah, Tempat khusus ngecamp ya gitu. Kalau ada acara-acara itu bisa dibuat di sini. Nah, anak-anak biasanya kalau dari segi apa namanya diaspora ya, maksudnya pemuda dan olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga itu kalau buat kegiatan-kegiatan pemuda-pemudanya itu di sini guys. Jadi keren banget Turki itu buat kegiatan-kegiatan anak muda itu nggak cuma untuk atlet-atlet, tapi untuk seluruh pemuda-pemuda yang mau ikut apa namanya berpartisipasi itu mereka biasa buat di sini. Kegiatan inilah aktivitas-aktivitas healing day atau apalah gitu ya, kegiatan kampus itu mereka bisa buat di sini. Nah, ini ya dingin banget sih, lebih dari Isparta ya nggak sih? Ya nggak Chris? dingin banget sih. Dingin banget. Makanya kita pakai jaket ini pun sebenarnya ini kurang cukup juga, cuman ya karena berhubung autumn, jadi ya cukup-cukupin lah. Kondisinya seperti ini. Banyak pohon. Banyak pohon kan ya? Oh. Iya. Ini persis banget kayak Indonesia nggak sih? Iya. Maksudnya kayak kelihatan banget hijaunya, jadi lembab. Ini dia, ini yemekhane kita, tempat makan kita. Ya sepertilah kondisinya guys. Kita berharap bisa main di sini nanti, atau sore lah nanti mungkin bisa main di sini. Ada bola volinya juga. Ya seperti ini kondisinya. Tapi tidur semalam gimana Chris? Aman nggak Chris? Aman sih, aman. Aman ya? Ah, di dalamnya ada pemanas soalnya. Ada pemanas. Iya, nah ini dia di dalam kita ada pemanas. Terus itu yang buat kita nyaman sih, lumayan nyaman walaupun rumah itu rumah kayu, ya nggak sih? Betul. Nah. Walaupun bisa dimasukin sirkulasi udara ya. Iya. Jadi si Krisna itu di atasnya aku tidurnya. Jadi kita kan satu ranjang. Ada dua, satu ranjang bertingkat gitu. Dia yang atas, aku yang bawah. Nyaman banget. Ini dia. Cantik ya. Gimana gitu. Kayak apa? Apa namanya? Resort gimana gitu. Keren banget. Nah, sekarang kita ke sana. Kecil banget sebenarnya. Kecil banget. Ini ada nomor-nomornya gitu. Nah, nomor kita 239. Jadi masih di sana lagi. Ini kecil banget. Tapi mau untuk 4 orang. Ada tempat taruh barang kan ya? Chris, apa lagi Chris? Ada Chris. Tempat taruh barang, terus kasur pasti. Gantungan Selimut kasur. udah ada. Cokan USB ya. Colokan USB. Yang ada dua pemanas. Kemudian pemanas elektrik guys. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Cuman ya pastinya kamar mandi kita di luar. Udah jelas kamar mandi itu di sana di bawah. Nah, ini dia kamarnya kita. Untuk vlog kamar nanti aja deh ya, siang atau kapan nanti akan ku vlog. Karena berhubung kita mau istirahat lebih dulu. Nanti kita makan pagi juga sekitar jam 9. Berhubung masih pagi banget guys, so mau tidak mau kita masih ngantuk. Ya seperti itu. Stay tune guys, stay tune. Apa yang kita buat hari kedua ini. So see you. Ini kamar mandi kita. Jadi bersebelahan sama toilet. Sebelah sana itu ada toilet. Ini untuk kamar mandi. Persis banget kayak Sabanji. Jadi ada air panas, ada air dinginnya. Shower. Ya, ini simple banget. Persis banget kayak apa namanya? Kayak Sabanji guys. Kayaknya mau mandi terus nih, biar nanti nggak full. Ya, ini dia.
Aku mandi dulu nih guys. Sebelum ramai orang ya kan. Jadi aku mandi, orang pada tidur. Habis sholat, yang lain pada tidur semua. Jadi aku mau mandi dulu kan sebelum padat nanti berebut. Walaupun mereka nggak mandi pagi biasanya. Cuman ya aku mandi aja deh. Udah siap nih orang mandi. Oke. A few moments later. Udah mandi, udah segar. Yang gini kan enak ya kan, mau beraktivitas. Yap, tadi aku nengok udah ada yang main poli. Masih pagi buta. Jadi aku kayaknya mau kesana dulu deh. Kan, mau memanjakan badan. Oke, udah siap mandi. Sekarang saatnya kita menunggu jadwal makan. Yap. Pagi-pagi udah ada mempoli. Wah. Kita angkat dulu deh. Karena masih pagi banget. Karena belum makan juga. Nah, ini dia yang kutunjukin. Oh, ini kolam-kolam ikan gitu deh, walaupun nggak ada ikannya. Nah, selain ada bola voli, ini kalau nggak salah ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke lapangan yang lain, ini juga ada semacam apa sih ini? Tempat wudhu ya? Tempat wudhu kayaknya. Musafir air flare aja nggak sih, Bang? Hah? Musafir air flare. Musafir air flare. Oh yang itu ya? Bagus tuh kayaknya. Oh ya boleh tuh. Buat para tamu. Nah, ini dia. Ada apa namanya? Tempat-tempat tenis. Tempat tenis banyak banget. Ada satu lagi nih, tempat kalau nggak salah ini tempat bola ini deh. Kalau nggak salah bola voli. Oh. Tapi 2 orang mainnya kayak main tenis juga. Tapi nggak tahu juga ya, kayaknya kalau nggak salah ya. Oh iya betul. Mana kan? Mana tengok permainannya. Nah, ini dia. Ini seru banget sih di bawah pohon seperti ini dibuatnya. Dan yang uniknya guys, ini tuh semua dari kayu. Ini semua dari kayu, iya. Betul-betul dual camper lah. Jadi kalau dual camper itu semacam apa ya? Camp alami lah. Camp alami artinya. Dan seru banget. Ini aku tahu nih permainan ini. Ini nggak sih? Nanti orang duduk di sini ya gitu kan? Nanti muncul. Di kepala sih kita tokok-tokok gitu nggak sih? Oh iya bener. Pukul-pukul lagi dari atas gitu. Ada kursi Yang mana yang di muncul? bawah. Ada kursi di bawah soalnya. Oh iya betul. Keren sih. Ini ada permainan-permainan yang ya boleh dibilang permainan timnya gitu deh. Seru banget di sini guys. Wah. Sejuk banget gila. Karena berhubung kita di atas gunung, jadi suasananya seperti ini, dingin, sejuk. Itu ada ini. Nah, itu rumah panitia ya kalau nggak salah ya. Itu rumah panitia. Kemudian di atas itu apa namanya tadi? Musafir air flare. Iya, Musafir air flare. Jadi ini kalau kita lihat itu ada rumah untuk para tamu. Lumayan bagus dari atas. Tuh di atas. Keren sih, keren banget. Iya, seperti ini. Kita keliling-keliling aja dulu. Karena berhubung jadwal makan juga masih jam 9. Malas banget tidur lagi. Karena jauh-jauh kita kemari, kalau untuk tidur untuk apa gitu. So kita ya walaupun nggak main poli gitu, nggak olahraga, setidaknya kita keliling-keliling lah, lihat sambilan menunjukkan kepada kalian semuanya tempat ngecamp kita. Mana lagi kita, Krisna? Modern air flare. Modern air flare. Musafir. Musafir air flare. Ayo. Oke, yuk lah yuk. Let's go. Let's go. Ini ada sarang burung. Jadi inilah keunikan orang Turki. Mereka itu peduli banget, ya nggak sih? Walaupun burung itu bisa membuat sarang sendiri, tapi mereka menyediakan nih sarang-sarang seperti ini. Sarang-sarang buatan. Banyak banget loh di tiap-tiap pohon ini ada dibuatnya. Mantap ya. Sedap. Melestarikan alam. Kita mau kemana nih, Chris?
sebenarnya cari ini aja sih, tempat-tempat yang sedikit landai, yang kira-kira kita bisa ngobrol di sana. Ini aku teringat banget dengan zaman-zaman praktikum lapanganku dulu nih, ke hutan. Ya walaupun ini nggak hutan kali, tapi terasa banget sejuknya. Keren aja sih. Gimana menurut Anda, Chris? Aku sih jadi ini lah. Ini si Krisna ini, dia ada jadwal kuliah sebenarnya hari kemarin juga ya. Kemarin, hari ini. Pokoknya selama 3 hari ada jadwal kuliah. Program ini sebenarnya kita sudah ada pilihan orangnya gitu ya. Program itu namanya itu dual camper. Kita udah pilih orang itu ada 3 orang. Aku, sebenarnya ada Hafiz lagi kawanku. Satu lagi itu ada Aldo. Berhubung mereka ada sedikit bukan permasalahan sih, kan ada rendezvous, appointment. Mereka harus datang ke kantor kependudukan di Turki. So mereka batal untuk pergi. Nah, karena berhubung awalnya sih aku sendiri nih yang bakalan pergi ke camp. Namun karena berpikir lagi, mungkin ada 1 orang aja yang bisa nemani aku gitu untuk kegiatan. Teringatlah Krisna. Padahal Krisna juga ada kegiatan ini ya, kuliah ya. Kuliah. Nah, cuman ya karena berhubung belum mendekati ujian, so kita ya coba tanya langsung lah ke Krisna, dan akhirnya Krisna mau untuk ikut camp. Dan nih, gimana perasaan dirimu sampai di camp? Apakah mungkin membuang-buang waktu sampai kemari? Menurut Atau aku sebagai sih, healing proses nggak sih? menurut aku ya, ini benar-benar definisi dari healing sih. Healing. Ya, definisi Mantap. dari healing sih ini. Ya, betul banget sih. Karena dual, jadi ada 2 tipe camp yang pernah ku ikuti. Satu itu ada camp jalan-jalan doang. Satu lagi itu ada camp yang khusus untuk ya seperti ini. Ini camp yang kedua, tipe camp yang kedua yang ku temui, yang ku ikuti, yang memang kegiatannya itu di dalam satu tempat itu, tempat-tempat alam lah. Sedangkan yang sebelumnya yang di Ankara itu kita jalan-jalan doang, Krisna kemarin itu nggak ikut. Jadi ya seperti ini. Cuman dari 2 tipe camp ini aku suka banget sih yang camp kali ini, karena betul-betul ya sebagai mahasiswa luar negeri ya, maksudnya sebagai mahasiswa internasional yang memang kita dikuras banget tenaga untuk berpikir, belajar, tuntutan hidup, survive. Jadi ketika sampai di tempat yang seperti ini, seolah-olah healing process, guys. Ya, seperti ini. Mantap. Dari atas sana kita turun. Nah, pas jumpa dengan ini ada lapangan futsal. Lapangan futsalnya juga sepertinya seperti premium ini. Ada ambal rumputnya. Mantap. Oh, kayaknya kita nggak bisa lewat deh ini. Jaringnya. Oh, bisa sih lewat sini, tapi lewat sini deh kayaknya. Ke sana, ke bawah terus. Ini guys tempatnya. Nice. Nyantai banget ini. Di atas pepohonan. Di atas pepohonan, di bawah pepohonan. Aduh. Iya, seperti inilah lokasinya. Suka banget ini. Wuhu. Mau ke sana kita? Ini tempat kita tadi malam bakar api unggun. Nah, ini yang sukanya kita itu ada semacam tempat apa sih namanya ini? Lupa namanya deh. Kayak buat pertunjukan gitu dah.
apa sih namanya ya? Pentas seni, pentas seni, pensi. Wah keren nih guys. Wih, gini lokasinya. Uniknya lagi Kayu lagi ya. Jadi tempat duduknya juga ya seperti inilah pementasan gimana yang dalam ruangan itu ya, hampir mirip. Mantap. Ini tempat pentasnya. Nah, tempat pembicara dan sebagainya. Sedap kali, bah. Yap. Kita mencari spot. Dapat spotnya, tempat pementasan tadi. Yang di belakang tempat pementasannya. Yang spot kita di ini adalah tempat istilahnya yang mau nampil nih di sini, yang nonton di belakang. So kita mau ceritakan sedikit ya kegiatan yang kita lakuin ini apa gitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah salah satu program dari Milli Turk Talebe apa sih tadi? MTTB-nya apa sih? Lupa. Oke, jadi MTTB lah, program MTTB, salah satu organisasi pemuda yang ada di Turki, di mana organisasi ini sendiri itu memang langsung dikontrol oleh pemuda-pemuda Turki di masing-masing kota, gitu ya. Nah, salah satunya adalah misal pada hari kegiatan hari ini itu ada dari Isparta kita, kemudian Trabzon, Istanbul, kemudian Malatya, apalagi Kayseri, Eskişehir, kemudian Ankara. Pokoknya hampir sebagian besar dari seluruh kota di Turki itu mempunyai perwakilan. Nah, untuk dari Isparta sendiri itu ada kita 5 orang. Gimana proses ini bisa berlangsung? Maksudnya bagaimana kita bisa terpilih? Ini sebenarnya dari mulut ke mulut doang sih. Jadi salah satu temanku gitu punya teman yang juga memang ketuanya langsung di bidang di kota kita, maksudnya ketua yang mengurus MTTB wilayah. Sehingga sampailah berita itu ke aku gitu. Kemudian dari kita ya menyebar lagi ke yang lain-lain sehingga sampailah kepada Krishna ya. Oke. Kemudian kenapa kita tertarik untuk ikut program ini? Ini dari siapa dulu? Dari Krishna dulu deh. Jangan ngasih aku juga dari tadi. Kalau aku ya yang ngorbanin Ders, karena aku tahu banget gitu. Pasti namanya Genç Kampe, terus Doal Kampe bakalan bikin otak fresh gitu ya. Dan pasti dapat pengalaman yang nggak didapetin di dalam kelas gitu. Iya, dari stres kita ya. Iya. Yang seperti yang aku katakan tadi, kita tuh belajar kayak penat banget. Apalagi Turki itu dengan bahasanya. Kemudian apalagi bidang beliau adalah bidang statistik, matematika ya. Nah, itu menguras otak banget. So, aku juga mikir kenapa nggak ajak aja gitu satu kawan gitu kan. Nah, teringat Krishna, kita juga satu tim dalam tim bola voli ya. Bola voli untuk Atan Cup ya, insya Allah bakalan dilaksanakan di Ankara lagi nanti ya kan, jalan-jalan lagi. Ya aku teringat Krishna sehingga gimana kalau kita ajak Krishnanya gitu. Walaupun awalnya kita ada bertiga, tapi 2-nya nggak jadi, ya aku yang jadi, sehingga satunya lagi itu karena berhubung ya Banji itu nggak banyak dalam acara ini, jadi setelah kita lihat-lihat ya cuma kita berdua yang ya Banji. Jadi kalau Krishna nggak ada, aku sendiri guys. So ya beruntung banget sih ada Krishna juga, setidaknya ada temanku satu deh yang dari ya Banji lah, maksudnya orang internasionalnya lah, kita teman-teman internasional. Ya walaupun kita cuma berdua, tapi gimana sih kalau menurut Krishna sendiri worth it nggak sih untuk datang kemari? Maksudnya dengan dirimu rela meninggalkan Ders, kemudian Ders itu pelajaran ya, kemudian nggak masuk nih gitu kan demi datang kemari. Kira-kira menyesal nggak sih datang kemari?
Kalau menurut aku pribadi sih enggak ya. Jadi eh, hasil dari ngeluarin dan dapetin tuh benar-benar setara gitu. Apa yang kita keluarin, apa yang kita tinggalin dari ders ya aku pribadi ya. Jadi konusma aku, dilema aku itu jadi berkembang gitu. Berkembang, Ah, iya. ah. Terus Praktis ya, iya, praktek. praktis, banyakin praktis sih di sini. Iya. Dan dapetin ini sih kolega-kolega baru. Iya, betul, betul dari banget. orang Turki. Seperti yang kita ketahui, sama halnya kayak kita, Deng. Kalau datang orang bule gitu kan tertarik untuk melihat mereka gitu ya, kalau di Indo. Nah, hampir sama juga seperti orang Turki, ketika melihat orang asing seperti kita sudah jelas orang asing gitu, muka-muka beda nih, muka Turki. Jadi pastinya mereka tertarik untuk ajak bicara, menjadi teman dan sebagainya. Nah, itu keuntungannya kalau kita ikut program-program seperti ini gitu ya, apalagi dalam kondisi ya Banjunya itu tidak ramai gitu ya, Ya, orang asing betul. tidak ramai seperti kita saat ini cuma berdua gitu, sehingga fokus pandangan mereka itu ya untuk kita gitu. Nah, tapi dan positifnya adalah yang pertama, selain dari healing tadi ya, healing proses, kemudian tadi terdapat teman gitu ya. Ada teman baru gitu, link baru, kemudian di samping itu juga kita dapat pengalaman baru. Betul. Itu yang paling penting banget. Betul. Pengalaman baru, sebelum kita belum pernah ke Coachella ya, Iya, aku belum pernah ke Coachella juga, first time banget sih. iya first time banget. Nah, kebetulan kita nih sama-sama introvert nih. Jadi kalau aku sendiri ya, aku tuh jarang banget keluar kalau bukan untuk istilahnya ada keperluan ya gitu. Misal kayak kegiatan seperti ini. Jadi kalau di rumah itu, kalau di daerah itu, kalau di kota kita ya paling di rumah gitu ya. Paling healing prosesku ya untuk masak dan sebagainya gitu. Kadang-kadang kita persiapan poli kan, karena kebetulan juga kita lagi latihan poli untuk tangkap. Dan sisanya paling ke charge ke pasar, beli makanan, menghibur diri sendiri gitu ya. Jarang banget untuk belanja itu juga jarang banget kalau aku sih. Kalau dirimu gimana sih, Krisna? Kalau aku pribadi sih ya betah di kamar ya, aku istilahnya introvert, nolep gitu. Sama Jadi, banget. kalau keluar tuh ya keperluan rumah aja. Kalau ada beli sesuatu untuk keperluan rumah baru keluar. Iya, Jadi sekalinya keluar nih ya keluar kota gitu. luar kota ya. Dan dapetin pengalaman baru gitu. Jadinya suatu pijakan baru yang besar gitu buat aku. Mantap. Oh, Ya, itu pokoknya ini jadi pengalaman kita yang bagus banget. Dan terima kasih banyak teman-teman Hafiz salah satunya yang sudah merekomendasi program ini, sehingga kita sampai pada hari ini di tempat yang sejuk gitu ya, dan penuh dengan pepohonan ini. Karena kalau aku sendiri sebagai biologiawan gitu ya, kita berdua sama-sama dari MIPA, kita bilang ya, background kita dari MIPA. Saya MIPA dari biologi, beliau MIPA di Turki, jurusan statistik. Sudah pasti ya kita menyukai alam-alam seperti ini. iya betul. Jadi mantap. Oke. Kemudian kita berapa hari selama di sini? Berapa hari kita? 3 hari lebih 3 tepatnya. hari. Jadi 3 hari itu sudah dari hari Senin kemarin, dari hari keberangkatan dari Sparta. Kemudian ini 2 hari kedua kita di sini. Kemarin aku nggak sempat banyak ngevlog karena berhubung kita capek banget ya. Ya, capek Ada banget. 10 jam dalam perjalanan. Kemudian dari 10 jam itu kita juga banyak berhentinya, banyak tidurnya. Terus apa lagi ya? Baru makan tadi malam malah. Iya, baru makan dari malam juga. Terus sholat lagi, kemudian ada api unggun lagi. Ya, Mau ngevlog juga capek banget. Kamar juga belum ku perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Nanti bakalan kita perlihatkan deh kamar minimalis kita.
Kemudian hari ini itu paling kegiatan kita itu ada oh ya, sebelum kita menceritakan hari ini, kemarin itu pokoknya kita berangkat dari jam 8 ya. Ya. Dari jam 8 kita berangkat, kemudian sampai di Kocaeli itu pukul berapa Krisna? Pukul 4 ya? Pukul 4 sore. Pukul 4 sore. Kemudian pukul 5 kita langsung ke lokasi penjemputan untuk ke campnya gitu. Jadi memang ada semacam bis-bis kecil gitu, bis mini bus yang memang sudah siap menjemput kita dari terminal gitu. Nah, kemudian sampai di sini gitu ya, udah ya makan malam, kita sampai makan malam dulu. Pertama registrasi dulu, habis registrasi penempatan kamar, kemudian lanjut ke makan malam, sholat, kemudian apalagi ya api unggun tadi gitu ya, pertunjukan ala kadarnya, kemudian baru kita tidur. Nah sekarang kita bangun pagi gitu ya, wow gila dingin banget. Bangun paginya itu jam berapa tadi, sekitar jam, aku sebenarnya udah bangun jam 3.50 karena salah satu kawan kita itu dia terbangun haus. Aku kira itu udah sholat, rupanya belum waktu sholat gitu. Masih jam 3.30 kalau nggak salah. Jadi kemudian bangun lagi. Nah bangun itu pas jam 5.50 ya kalau nggak salah. Baru tuh untuk menunggu waktu sholat subuh. Nah itu ya seperti biasa guys, kalau program-program seperti ini yang aku suka itu adalah bangun subuhnya dibangunin gitu ya. Karena dulu juga pernah ngikut ini aku Kris. Jadi kayak baru-baru kuliah S1 dulu, kita ada semacam orientasi untuk beasiswa bidik misi gitu. Jadi itu tempat kodam kayak gitu, kodam kayak gitu. Kodam TNI ya bang? Kodam TNI, ya. Dan itu lembab banget, basah dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau boleh aku bilang ini belum parah ya, belum seberapa gitu. Cuman kalau di sana itu kan kita kayak tidurnya itu beralaskan apa ya, lantai, ada yang tidur di matras, ada yang tidur memang di tempat matras khusus untuk TNI itu dalam satu ruangan besar guys. Terus lembab, basah, masuk air dan sebagainya. Bangun pagi, kemudian nggak ada mandi, pokoknya serba aja deh, serba lembab deh, nggak tahu bilang deh. Paham. Jadi ini tapi ini keren banget sih kalau menurutku, ini keren juga. Tapi setidaknya sudah ada pengalaman sebelumnya sehingga ini nggak terlalu menyulitkan aku juga gitu sih gitu. Terus pagi tadi kita ya, kemudian sholat subuh jam 6.30-an gitu, baru kemudian tadi aku juga memutuskan karena aku kebetulan nggak mandi pagi, aku mandi dulu, terus baru deh kita keliling-keliling nih, karena mengingat kita datang kemana bukan untuk tidur ya, bukan untuk tidur. Kita mau tahu juga lingkungan sekitar gitu ya. Betul. Keliling-keliling, tadi kita juga udah naik bukit, bukit sedikit, karena belum kita di puncak gitu ya. Jadi inilah puncaknya. Tadi juga kita cuman lihat-lihat lingkungan sekitar yang masih sedikit lebih tinggi gitu. Yang ada towernya. Nah kemudian melihat tempat yang seperti ini, tertarik juga nih. Kita lah singgah di sini untuk ya berdiskusi sebentar sambil menunggu waktu makan pagi atau sarapan. Ya seperti itulah guys cerita kita hari kemarin dan hari ini. Ikuti terus ya perjalanan kita. Stay tune terus apa aja yang kita lakuin di tempat yang sejuk ini. Betul. Ya sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Oke.